Setelah ditolak Uni Eropa, rencana Amerika Serikat menguasai Gaza kini ditentang negara-negara Arab. Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Lebanon bersatu menolak siasat jahat Donald Trump. Persatuan Liga Arab ini bikin Amerika Serikat dan Israel makin sulit merebut Gaza. Yordania dan Mesir bahkan rela nggak mendapat bantuan kemanusiaan dari Donald Trump. Arab Saudi juga menolak keras kembali berhubungan baik dengan Israel. Bagaimanakah persatuan negara-negara Arab melindungi Palestina? Arab Saudi teguh menolak rayuan Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat terus membujuk Arab Saudi untuk kembali berjabat tangan dengan Israel. Hubungan kedua negara ini retak sejak 2023 lalu karena kejahatan negara Zionis di Palestina. Namun Donald Trump optimis kalau Arab Saudi bakal segera berdamai dengan Israel. Saya pikir Arab Saudi pada akhirnya akan ikut serta dalam perjanjian Abraham. Segera, tidak dalam jangka waktu yang lama, ucap Trump. Sayangnya, harapan tinggi politikus Partai Republik ini ternyata bertepuk sebelah tangan. Pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Posisi kami tegas dan permanen dan bukan untuk dinegosiasikan. Tawaran itu tidak dapat tercapai tanpa Palestina diberikan hak-hak sah mereka untuk memiliki negara sendiri, bunyi pernyataan tersebut. Arab Saudi justru semakin keras menentang ide jahat Trump yang ingin mengusir warga Palestina. Al-Sadun selaku pejabat tinggi negeri minyak malah mengolok-olok rencana ini. Jika Trump benar-benar ingin menjadi pahlawan perdamaian dan menunjukkan stabilitas serta kemakmuran di Timur Tengah, ia seharusnya merelokasi warga Israel yang dicintainya ke negara bagian Alaska, lalu ke Greenland setelah mencaploknya, tegas Al-Sadun. Yordania berani tantang Israel perang. Bukan hanya Arab Saudi, perlawanan keras juga dilakukan oleh Yordania. Bahkan negeri Petra tersebut nggak takut menentang Israel dalam konflik terbuka. Yordania mengancam rezim Zionis yang semakin keras mengganggu rakyat Palestina. Keseriusan negeri Petra ini langsung dibuktikan oleh Raja Abdullah II. Pemimpin tertinggi Yordania ini segera menemui Donald Trump untuk membahas Palestina. Raja Abdullah II meminta Presiden Amerika Serikat ini jangan mengganggu negeri para nabi. Yordania juga menyebut negara-negara Arab sudah memiliki rencana yang lebih bagus untuk Gaza. Ini adalah sikap yang disepakati oleh negara-negara Arab, membangun kembali Gaza tanpa menggusur rakyat Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan, harus menjadi prioritas bagi semua pihak, ujar sang raja melalui akun sosial media X. Keteguhan sikap Yordania yang menolak ambisi Trump membuat Amerika Serikat murka. Bahkan negeri Paman Sam mengancam akan menghentikan bantuan untuk Yordania. Jika Mesir dan Yordania tidak setuju menerima pengungsi Gaza, saya mungkin akan menahan bantuan, ancam Trump kepada Yordania. Meski begitu, negeri Petra justru tetap teguh untuk terus melindungi rakyat Palestina. Ada posisi Yordania yang tetap dan teguh yang tidak akan berubah. Palestina tidak dapat dipindahkan ke Mesir, Yordania, atau negara Arab manapun, ujar Ayman Safadi selaku Menteri Luar Negeri Yordania. Dapatkan sepatu bola Nike Air Zoom Mercurial paling murah cuma lewat link di bawah ini. Mesir dorong percepatan pemulihan jalur Gaza. Harga diri Amerika Serikat di Timur Tengah semakin jatuh usai dikecam oleh Mesir. Bahkan negeri piramida ini menolak permintaan Donald Trump untuk menampung warga Palestina. Presiden Mesir juga ogah memenuhi undangan Trump untuk berunding di Gedung Putih. Abdel Fattah el-Sisi telah memutuskan untuk tidak pergi ke Washington untuk menghadiri pertemuan di Gedung Putih jika rencana Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza menjadi bagian dari agenda. Tulis media asal Prancis France 24. Sikap kesatria dari sang presiden didukung penuh oleh Menteri Luar Negeri Mesir. Negara-negara Arab mendukung Palestina dalam menolak rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan mengambil alih wilayah kantong itu, ujar Badr Abdelati di hadapan Marco Rubio selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Sama seperti Yordania, pemerintah Mesir juga sudah punya rencana untuk membangun kembali Gaza.
Dalam konteks ini, Mesir menegaskan niatnya untuk menyajikan visi komprehensif bagi pembangunan kembali jalur Gaza dengan cara yang menjamin rakyat Palestina tetap tinggal di tanah mereka, ujar Kementerian Luar Negeri Mesir. Demi proyek pembangunan Gaza, Presiden El-Sisi juga menggalang dukungan para pemimpin Barat, salah satunya dengan menghubungi Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen. Libanon tuntut PBB hukum keras Israel. Perlawanan keras terhadap Israel juga diperlihatkan oleh Libanon. Bahkan Negeri Seribu Malam sampai mengadukan rezim Benjamin Netanyahu ke Dewan Keamanan PBB. Libanon sudah muak dengan tindakan Israel di tengah kesepakatan gencatan senjata. Menurut laporan, negara Zionis ini telah melanggar perjanjian damai sebanyak 830 kali. Israel bahkan dengan tega menyerang Libanon Selatan hingga 26 orang dinyatakan gugur. Akibat kejadian itu, 26 korban dinyatakan telah kehilangan nyawa. Sementara itu, 221 orang lainnya harus mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka berat. Langkah pemerintah Libanon yang meminta bantuan PBB sukses bikin Israel kena mental. Panik di pojokan negara-negara Arab, Netanyahu langsung melobi Amerika Serikat. Perdana Menteri Zionis ini ingin negeri Paman Sam memperpanjang pendudukan tentara Israel di Libanon. Padahal militer Israel diwajibkan mundur setelah 28 Februari karena kesepakatan gencatan senjata. Di luar dugaan, permintaan Netanyahu justru mendapat tantangan keras dari Amerika Serikat. Padahal sebelumnya, negeri Paman Sam setuju memperpanjang kependudukan Israel di tanah Libanon. Penarikan pasukan Israel tetap sesuai jadwal yang ada, dan mereka tidak meminta perpanjangan, ungkap Brian Huges selaku juru bicara Dewan Keamanan AS. Solidaritas Timur Tengah didukung Uni Eropa dan Rusia. Persatuan Negara-Negara Arab langsung mendapat dukungan dari Uni Eropa. Benua Biru kompak menyuarakan penolakan terhadap rencana Amerika Serikat. Salah satu pertentangan keras ditunjukkan Menteri Luar Negeri Jerman, yakni Annalena Baerbock. Politikus 44 tahun itu menyebut rencana Donald Trump terlalu egois. Pengusiran penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga akan menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru, ujar politikus wanita 44 tahun ini. Pernyataan pejabat Jerman tersebut juga didukung oleh Emmanuel Macron. Presiden Prancis ini terus lantang menyebut usulan Amerika Serikat bertentangan dengan hukum internasional. Sekali lagi, saya tidak percaya bahwa operasi besar-besaran yang terkadang menargetkan warga sipil adalah jawaban yang tepat. Selain itu, rencana negeri Paman Sam untuk mengusir warga Gaza juga ditanggapi oleh Rusia. Negeri beruang merah enggan mendukung siasat Amerika Serikat. Dmitry Peskov selaku juru bicara Kremlin menganggap siasat ini nggak masuk akal. Sebaliknya, negeri beruang merah masih tegas dengan sikapnya untuk mendukung rakyat Palestina. Kami harus menunggu beberapa rincian jika ini adalah rencana aksi yang konsisten. Ada hampir 1,2 juta warga Palestina tinggal di sana. Itu adalah isu utama, ungkap Peskov. Dapatkan sneakers kualitas premium dari Puma mulai dari 500 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan kecaman keras dari dunia internasional, akankah rencana Israel dan Amerika Serikat akhirnya gagal total?